menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa di acara Selimuti Diri dengan keempat pilar literasi dalam rangkaian acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 yang hari ini pastinya menjadi suatu kebanggaan bagi saya, Ovi Darin, dipercaya untuk dapat memandu dan menjadi moderator di acara yang luar biasa. Nah, di hari Rabu 17 November 2021 hari ini, acara luar biasa ini juga diadakan karena berdasarkan fakta bahwa ternyata teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia tuh sekarang semakin berkembang pesat. Hal ini dibuktikan oleh penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai angka 73,3%. Berdasarkan fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai digital nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Nah, sesuai arahan visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital 2021-2024 guna meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, serta mendorong kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Nah, dalam peta jalan ini dirumuskan ada 4 kerangka dalam menyusun literasi digital, yaitu ada digital skills, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture, yang mana diikuti dengan 3 kerangka program literasi digital yang disusun untuk menjadi materi dan topik kurikulum yang diajarkan ke masyarakat. Hal ini terdiri dari digital society, digital economy, dan juga digital government. Dan oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, melaksanakan kegiatan literasi digital pastinya untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta bagaimana berinternet yang baik dan benar melalui implementasi program literasi digital yang meliputi 34 provinsi, 514 kabupaten kota termasuk Balangan, dan akan melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya. Untuk itu, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza, dan berikutnya kita saksikan terlebih dahulu video arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Baik, terima kasih banyak kepada Presiden Republik Indonesia yang sudah menyapa kita semua di acara pagi hari ini. Berikutnya bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel Ebriani Pangerapan BSI. Dan kemudian kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Bupati Balangan, ada Bapak Haji Supiani Esos MSI. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan arahan visi Presiden Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra Jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital Siberreaksi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024
untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi dan informatika, komputer dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital scale, digital check, digital speedy, dan digital culture. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital tersebut, diadakan acara secara serentak selama 7 bulan pada tahun ini, yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei dengan dilakukannya check up atau pembukaan oleh Bapak Presiden serta Menteri Komunikasi dan Informatika demi tercapainya atas pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jejaring dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara tidak baik. Mari kita dukung dan ikuti acara ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kabupaten kita tercinta. Akhirnya, dengan ini, saya Wakil Bupati Balangan, Haji Supiani, secara resmi membuka acara webinar literasi digital di Kabupaten Balangan. Saya berharap kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Balangan menuju Balangan makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Wakil Bupati Balangan yang sudah berkenan untuk menyapa kita semua di acara pagi hari ini. Berikutnya, marilah kita awali acara hari ini dengan berdoa bersama agar acara hari ini dapat berjalan lancar dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Untuk itu, berdoa disilahkan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat pagi untuk seluruh peserta yang baru bergabung bersama kami di Balangan pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, yaitu pertama, tetap patuhi dan ikuti protokol kesehatan. Mic-nya tolong dimatikan terus tapi videonya dinyalakan. Berikutnya, peserta tidak diperkenankan coret-coret layar ataupun menyela pada saat narasumber berbicara. Hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab dan mengerjakan pretest dan post-test, dan nanti akan ada e-sertifikat yang kita bagikan melalui link yang akan dibagi di akhir acara. Itu nanti juga ada absensinya ya. Dan terakhir, aplikasi Siberkreasi sudah bisa di-download di App Store dan juga di Play Store. Hari ini kita punya total hadiah senilai Rp1 juta untuk 10 calon pemenang yang beruntung. Silahkan aktif bertanya kepada narasumber terhadap materi-materi yang mereka berikan. Dan juga silahkan untuk upload keseruan acara hari ini di Instagram dengan gunakan hashtag #lidikal1996. Nah, nanti kalau udah, nanti kita akan cek di akhir acara. Coba siapa kita lihat ya yang beruntung untuk mendapatkan total hadiah senilai Rp1 juta dalam bentuk pulsa ataupun e-money. Baik, tanpa perlu berlama-lama langsung saja kita masuk ke acara utama kita, yaitu kita akan mendengarkan ya
sharing session dari Ibu Dr. Haji Rafikatul Karimah SAGMSI, seorang widyaswara Kemenak yang akan bercerita mengenai Digital World in the Classroom, kemampuan literasi digital yang wajib dimiliki guru generasi alfa. Selamat pagi untuk Ibu Vika. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, dan tentunya pada saat ini sangat berbahagia sekali saya bisa berada di ruangan ini, dan langsung saja saya akan menyampaikan materi yang akan saya sampaikan di sini adalah betapa pentingnya skill bagi kita semua di dalam masyarakat digital ini. Tentunya apapun yang terjadi, inilah yang harus kita ikuti. Digital World in the Classroom, kemampuan literasi digital yang wajib dimiliki oleh guru generasi alfa. Kalau orang Jawa mengatakan guru itu digugu dan ditiru. Nah, tentunya di sini adalah kita juga mengakui adanya suatu perkembangan teknologi yang sangat pesat sekali, bahwa ilmu pengetahuan itu adalah hal yang bermanfaat untuk kita semua. Kehidupan itu tidak bisa dilepaskan dari internet. Orang mengatakan bahwa internet itu seperti kebutuhan pokok. Kalau bicara tentang kebutuhan pokok, maka itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kalau dulu itu adalah kebutuhan pokok itu adalah sandang, pangan, dan papan, tetapi saat ini kita bicaranya adalah kebutuhan pokok itu bisa juga menjadi internet itu seperti kebutuhan pokok sekali. Kita lihat orang mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu sepertinya kalau tidak ada internet mereka akan bingung. Kalau tidak ada listrik, mati listriknya, kemudian handphonenya baterainya lemah, juga akan bingung gitu. Jadi intinya betapa pentingnya ketika kita bicara tentang jaringan internet tersebut. Kemudian kita juga mengetahui bahwa tuntutan kecakapan hidup dalam media sosial. Kita harus cakap, apalagi seorang guru di sini. Kemudian posisi Indonesia itu mendapatkan peringkat ke 114, yang tentunya saat ini Baik, sepertinya ada gangguan jaringan untuk Ibu Vika. Kita sambil menunggu, kita lanjutkan saja ke narasumber berikutnya ya. Kita bertemu dengan Pak Muhammad Syakif, co-founder Pemikiran Ciuku. Lucu banget ini ya. Oke, beliau akan bercerita mengenai menjadi pengguna internet yang beradab. Untuk itu silahkan untuk Pak Syakif, selamat pagi. Terkejut ya? Assalamualaikum. Dipanggil ya? halo Mbak, saya sudah masuk pagi ini, gimana? Dilanjut apa tidak? Baik, Pak Syakif, mungkin kita tunda dulu ya, karena Bu Vika sudah kembali. Biar kita tetap sesuai dengan timeline yang kita sudah tentukan, kita akan kembali ke Bu Vika. Mohon maaf sebelumnya, Pak Syakif, karena ada kendala internet ini. Baik, terima kasih Pak Syakif. Bu Vika, silakan dilanjutkan. Kalau begitu, Bu Vika. Baik, kita masih menunggu Ibu Vika ya, yang akan bergabung dan melanjutkan presentasinya tadi. Bu Vika akan bercerita mengenai... saya tadi sampaikan bahwa betapa pentingnya ketika kita... Oke, Ibu. Halo Mbak. Selamat pagi, iya Ibu. Sabar dulu Ibu, sebentar ya. Saya Halo. belum... Nah, Sepertinya sinyal ya, Ibu terima kasih. ada delay ya. Baiklah. Baik Ibu, Oke, Ibu silakan ya. lanjutkan saja kalau begitu. Ya, saya bicara tentang masalah digital yang sangat penting bagi para guru. Saya tadi sampaikan bahwa betapa pentingnya seorang guru di dalam mengetahui beberapa wawasan tentang
digitalisasi. Kita paham semuanya bahwa pada kesempatan ini kita juga mengetahui bahwa perkembangan adanya ilmu pengetahuan teknologi itu banyak berdampak. Tentunya dampak-dampak negatif dan dampak positif yang itu harus kita kuasai. Apa yang menjadi dampak positifnya yang tentunya bisa menambah guru di dalam Vika, memberikan mohon maaf, program Ibu pembelajaran. Vika, ini materinya belum keluar. Ibu belum share screen lagi. Oke. Apa mungkin bisa panitia membantu ya untuk share? Bu, Sepertinya saya ada kendala di sini. kalau kita mau share, kita harus perlu waktu dulu, Ibu. Bagaimana? Oke. Ibu mau coba dulu? Kalau begitu berikan ke narasumber lain saja, Bu. Baik. Nanti saya tercancel lagi ya. Baik, terima kasih banyak Bu Vika karena saya rasa masih ada kendala dari sisi teknis yang belum terselesaikan dengan baik. Tidak apa-apa, nanti kita akan bertemu lagi dengan Ibu Vika dan kita lanjutkan materinya. Tapi kita kembali lagi ya ke Pak Syakif ya. Baik Pak Syakif, mohon maaf atas ketidaknyamanannya nih. Baik Pak Syakif. Halo Kak Opi, iya tidak mohon apa-apa. maaf ya. Kan jaringan nggak bisa ditebak kayak gitu. Benar, gak apa-apa. Pak Syakif, mungkin kalau sudah siap, boleh silahkan langsung di-share untuk materinya. Oke, saya langsung kenalan saja. sama teman-teman di Balangan nih. Oke, silahkan. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Syakif dari co-founder Pemikiran Jun. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk semua yang saya hormati dan sudah meluangkan waktunya untuk berhadir di acara webinar ini. Saya ucapkan terima kasih juga sudah diberikan kesempatan untuk saya menyampaikan materi pada pagi hari ini yang bertema etika digital, yaitu menjadi pengguna internet yang beradab. Oke, saya langsung saja mohon izin untuk share screen. Apakah sudah tampil? Baik, sudah terlihat. Boleh dilanjutkan, silahkan. Baik, saya lanjutkan lagi. Apa itu internet? Mungkin di zaman sekarang internet itu tidak asing lagi kan untuk didengar atau dilihat di mana-mana. Sering digunakan pada untuk semua orang-orang. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dan frekuensi yang telah disesuaikan. Zaman sekarang ya kan internet sangat penting banget untuk membantu aktivitas-aktivitas kita di luar sana. Apalagi kan dengan kondisi kayak gini kan, COVID kayak gini kan kita sangat membutuhkan sekali lah. Mungkin internet sangat membantu. Untuk selanjutnya, saya berapa banyak pengguna internet di Indonesia? Ya mungkin saya ada mendapatkan data dari sumber dari internet juga nih. Internet sudah menjadi bagian dari kehidupan bagi sebagian besar penduduk dunia, dari urusan mencari informasi, bekerja, belanja, maupun bersosial media untuk menyapa teman, kerabat, maupun keluarga. Berdasarkan data dari Internet World Stats, pengguna internet di Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa pada bulan Maret 2021. Dengan jumlah tersebut, Indonesia berada di urutan ketiga dengan pengguna internet yang terbanyak di Asia. Mungkin data sekarang ya kan 202,35 juta jiwa ya kan itu dicatat pada bulan Maret. Mungkin sekarang bisa lebih ya kan pengguna internet pada bertambahnya terus pada penggunaan internet gitu. Untuk selanjutnya, manfaat internet di berbagai bidang. Banyak sekali manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan internet bagi manusia. Yang pertama yaitu bidang bisnis. Terkait dari bidangnya bisnis sendiri, banyak sekali manfaat internet, keuntungan yang digunakan seperti kita bisa membuatan website, seperti kayak e-commerce, bisnis startup, dan industri-industri kreatif yang lainnya. Di sini kan kita bisnis, banyak kan zaman sekarang kan orang menggunakan bisnis online, bisnis apa yang membutuhkan internet lah kayak gitu, yang sangat lagian juga kan untuk orang-orang di luar sana banyak menggunakan internet
Jadi ketika kita membuka bisnis, kemungkinan lebih efektif lah kayak gitu. Tapi yang sesuai gitu, jangan untuk bisnis yang aneh-aneh atau kayak gimana kayak gitu, yang bermanfaat lah. Untuk selanjutnya yaitu di bagian bidang pendidikan. Nah, di bagian bidang pendidikan ini kan penggunaan internet salah satunya adalah faktor penting yang membantu dalam proses pembelajaran, penggunaan dan dapat mengakses dan mendapatkan informasi-informasi tentang pembelajaran. Contoh seperti kayak kita zaman sekarang ya kan, mungkin ketika kita ingin mendapatkan materi, kita tidak dapat contoh kayak di sekolah atau dimanapun, kita tidak kurang untuk mendapatkan materi, ingin lebih tahu lebih lanjut lagi, kita bisa melakukan browsing di sana, di internet bisa menyampaikan informasi-informasi yang tentang pendidikan. Tapi kita jangan terlalu mengambil informasi itu dengan utuh kayak gitu, kita cerna dulu apakah ini informasinya tentang pendidikannya itu benar atau kayak gimana, kan kita sering explore terus begitu. Yang ketiga, bidang informasi. Nah, di bidang informasi ini juga kita dapat banyak informasi-informasi di luar sana. Jadi, semisalnya ada berita A nih, ada kasus apa-apa, kita ingin tahu lebih lanjut ya kan, misalnya berita ini apakah benar atau tidak kayak gitu. Kita langsung aja search di Google atau kayak gimana ya kan, oh ternyata benar nih, informasinya benar, valid atau kayak gimana. Baru kita bisa, itu juga informasinya jangan terlalu dipercaya kayak gitu. Dalam artian kita boleh membaca tapi jangan terlalu dipercaya banget, takutnya nanti ada yang penyebaran hoax atau kayak gimana kayak gitu takutnya. Untuk selanjutnya di bagian bidang kesehatan, bidang kesehatan ini dan jasa untuk layanan pengobatan secara online. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini yang secara online mungkin sangat efektif juga untuk sekarang kayak gitu. Dalam artian contoh sekarang kan ada untuk pelayanan online seperti kayak Halodoc atau kayak gimana, untuk kita ingin menanyakan resep atau kita ingin konsul juga bersama dokter, kita bisa melalui internet untuk saling sharing-sharing lah tentang kesehatan. Jadi kita tidak perlu lagi repot mungkin ke rumah sakit atau ke mana, tapi kan kita ketika ingin tahu informasi lebih lanjut aja, kita bisa melalui internet, kita bertanya-tanya online kayak gitu kepada yang dokter-dokter yang bersangkutan. Untuk selanjutnya bidang sosial dan hiburan. Zaman sekarang kan anak-anak di kalangan anak muda ya kan pada sukanya main gadget terus. Di sini kan kita bermain sosial media seperti Instagram, YouTube, Facebook, Twitter dan segalanya lah. Disitulah untuk sumber informasi, bisa juga kita mendapatkan informasi dan juga sebagai hiburan untuk kita tidak terlalu suntuk lah dalam aktivitas kita di luar sana. Ketika kita suntuk, kita bisa membuka sosial media untuk istirahat lah, untuk refreshing kayak gitu. Oke, selanjutnya dari dampak-dampak penggunaan internet ini ada memiliki dua dampak. Yang pertama yaitu dampak positif dan negatif. Yang pertama yaitu positif, majunya teknologi yang dapat mempermudah komunikasi manusia dari tempat yang berbeda. Yang kedua, mempermudah untuk mencari dan mendapatkan informasi. Selanjutnya, menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, atau berita. Nah, yang selanjutnya lagi, mudah melakukan transaksi dan berbisnis, mudah mencari lowongan pekerjaan, dan yang terakhir menyediakan sarana hiburan, pengembangan diri, dan berkreasi. Untuk selanjutnya, dampak negatif. Yang sebelum tadi kan itu dampak positif, yang sekarang ini dampak negatif. Dampak negatif yang pertama itu penyebaran informasi palsu. Zaman sekarang kan banyak tuh informasi-informasi yang hoax atau kayak gimana sih untuk nyari red lah kayak gitu. Yang kedua, mempermudah untuk mengambil karya orang tanpa izin, adanya peluang bagi orang yang tidak bertanggung jawab di dunia maya, cyberbullying, menampilkan kekejaman, banyaknya penipuan. Nah, bagaimana sih kita beradab saat menggunakan internet? Nah, yang pertama yaitu etika saat berkomunikasi. Untuk saat kita berinternet, kita harus mempunyai etika untuk berkomunikasi biar enak juga kan, biar nggak ada kayak gimana, biar nggak ada kesalahan atau menyinggung atau apa kayak gitu. Yang kedua, mengetahui kebenaran berita yang didapat. Yang sebelumnya sudah saya sampaikan, ketika kita mendapatkan berita, jangan langsung
ditangkap mentah-mentah gitu. Kita cari lagi informasinya, kita kulik lagi informasinya, apakah ini benar, apakah tidak. Yang ketiga, menghargai karya orang lain. Nah, ketika kita menghargai karya orang lain ini seperti contoh seperti ini, karya orang lain ini seperti kayak privat banget kayak gitu. Tapi kita membutuhkan karya orang lain ini untuk sebagai sampel. Nah, setidaknya kita meminta izin dulu lah kepada orang yang mempunyai karya, apakah ini boleh kita ambil untuk kita sebagaikan sampel untuk kita tunjukkan sama yang lain gitu. Yang selanjutnya lagi bisa menyesuaikan tempat. Nah, yang bisa menyesuaikan tempat ini dalam artian kita seperti bagaimana tempatnya kita untuk serius dan bagaimana tempatnya untuk kita bercanda. Jangan sampai untuk kita serius, mungkin kita untuk tempat bercanda juga kan mungkin tidak terlalu sinkron kayak gitu. Nanti hasilnya seperti kayak kelihatannya kesannya agak berbeda. Mungkin penggunaan media sosial sesuai kebutuhan. Nah, untuk media sosial untuk sesuai kebutuhan ini kita sangat sesuai kebutuhan itu dalam artian contoh misalnya saya mau bikin untuk jualan, saya untuk media sosial yang sering digunakan untuk jualan itu seperti kayak Shopee, kayak gimana Instagram, dan di situ kan banyak tuh peminatnya orang-orang di sana. Nah, di sana kita bisa membuat sosial media tersebut untuk mempromosikan barang-barang apa yang kita jual gitu. Jangan sampai kita membuat media sosial untuk kebutuhan yang tidak kayak gimana, untuk menyerang inilah atau menyebar yang hoax-hoax kayak gitu, jangan sampai kayak gitu. Yang terakhir, selalu memberikan komentar yang positif. Nah, jadi kan kita sebisa mungkin kita harus memberikan lah komentar-komentar yang positif untuk membangkit kayak gimana. Contoh misalnya kita ada berita kayak gini, jangan sampai langsung kita berpikiran yang negatif atau apa, kita berpikir aja positif. Apakah ini benar atau enggak kayak gitu beritanya. Jangan sampai yang negatif, nanti bahaya juga. Nah, dan selanjutnya dengan adanya media internet yang bebas bukan berarti kita bisa menggunakan sebebas mungkin, melainkan kita juga memperhatikan dampak-dampak yang kita lakukan saat bermain internet. Jadi juga kita harus memikirkan nih dampak-dampak yang kita bermain internet, jangan sampai kita internet bebas ya kan, kita semau mungkin lah kita mau ngapain, jangan sampai kita pikirin juga dampaknya apa aja. Ada ya seperti kayak tadi, dampak positif dan dampak negatif, apa aja yang kita dapatkan dari internet itu harus penting lah, jangan sampai yang aneh-aneh kayak gitu. Mungkin sekian, terima kasih materi yang saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Kak Ovi sebagai moderator. Pak Syakif, terima kasih banyak ya untuk pemaparannya yang menyenangkan di pagi hari ini ya. Singkat, padat, dan jelas nih. Ibarat kita sarapan, kita makan yang light dulu, baru nanti kita makan yang besar-besar main course-nya. Terima kasih banyak. Nanti kalau ada pertanyaan yang menarik akan saya bantu pilihkan. Kita bertemu di sesi tanya jawab ya di akhir acara. Terima kasih Kak Ovi. Oke, baik. Berikutnya kita kembali lagi ke Ibu Vika ya. Bu Vika, bagaimana? Apakah sudah bisa untuk kembali bergabung? Bu Vika, selamat pagi. Ya, halo. Selamat pagi, Mbak. Ya, Alhamdulillah bagaimana? langsung saja ya saya sampaikan dan saya teruskan karena waktu yang harus kita manage dengan baik. Hal ini kita tahu bahwa tadi saya sampaikan bahwa adanya beberapa dampak positif dan negatif, dan alhamdulillah dilanjutkan oleh Pak Syakif tadi untuk hal tersebut. Maka kita perlu peningkatan pola pikir kita. Pola pikir kita harus yang positif dalam menggunakan internet tersebut untuk meningkatkan kecakapan di media sosial agar manfaat bagi lingkungan kita. Kemudian kita bicara tentang teknologi dalam pengelolaan informasi itu dalam bentuk digital yang tentunya dengan kecakapan itu kita mampu untuk mengakses data yang lebih tinggi. Kebutuhan data, transmisi, keutuhan data yang terkirim semuanya itu akan menjadi rekam jejak kita juga. Apa yang kita upload, konten apa yang kita buat tentunya adalah hal-hal yang positif. Kemudian kekurangannya, dampak-dampak negatifnya adanya kejahatan internet, kesalahan digitalisasi, dan adanya ketergantungan serta plagiarisme yang tadi juga sudah disebut dampak positif dan negatifnya. Tetapi ada hal yang bisa kita lakukan di dalam dunia maya ini. Yang pertama adalah kita bisa lakukan kerjasama yang baik, kita bisa berkolaborasi, kita juga saling menghormati, meningkatkan toleransi, dan tentunya ada
kompetisi di dalam hal peningkatan kualitas diri atau upgrade diri. Kita tahu bahwa informasi dan literasi itu adalah hal yang sangat penting, maka bagi seorang guru juga harus meningkatkannya. Kemudian komunikasi dan kolaborasi dan kemampuan dalam menggunakan atau bisa juga disebut untuk membuat konten-konten yang seharusnya positif. Dengan melihat adanya dampak internet yang positif dan negatif, kita tahu semua bahwa pemerintah kita dalam hal ini telah meningkatkan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi dan juga pendidikan tentunya. Ilmu pengetahuan bisa kita buka, bisa kita lihat dalam hal ini. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan peningkatan kualitas kepada para guru kita, dan guru-guru kita pun juga yakin adanya kemampuan intelektual yang luar biasa. Kemudian perform kriteria dari seorang guru, dia harus terampil, dia juga mempunyai perilaku yang bisa menjadi contoh bagi para murid-muridnya. Kemudian bisa juga mempunyai produk kriteria, yakni kemampuan pendidik di dalam mengukur kemampuan dan kemajuan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Seorang guru harus bisa menempatkan dirinya juga untuk menjadi partner bagi para siswanya, bisa berkomunikasi yang baik, dan tentunya apa yang diungkapkan oleh guru itu adalah sebagai keteladanan yang bisa dicontoh bagi para muridnya. Informasi pendidik memiliki kemampuan literasi yang bagus, maka ketika kita mengetahui bahwa kalau orang Jawa mengatakan guru itu digugu dan ditiru, tentunya murid-murid pun juga harus bisa berperilaku yang baik. Informasi yang bisa kita ambil adalah informasi yang positif. Tentunya kita juga harus mampu untuk melakukan komunikasi yang juga harus positif. Komunikasi yaitu keterampilan untuk berinteraksi, terlibat, berbagi, dan kerjasama melalui teknologi digital. Pelajaran saat ini, pendidikan di sekolah saat ini yang belum melaksanakan tatap muka, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan Zoom meeting, kemudian bisa juga mengadakan Google Classroom, yang tentunya itu juga bisa meningkatkan kualitas siswanya, tetapi seorang guru juga harus mempunyai keterampilan bagaimana agar para siswa kita itu tidak jenuh di dalam mengikuti proses pembelajaran. Tentunya di dalam membuat tugas-tugas pun juga harus ada keterkaitan dengan materi pembelajaran yang juga diukur dari kemampuan siswa. Kemudian konten-konten kreatif, kemampuan seorang pendidik untuk dapat menciptakan konten pembelajaran digital. Kita tahu semua bahwa di generasi Alpha ini, yakni yang lahir di tahun 2010 sampai tahun 2024 adalah generasi yang dilahirkan yang sudah melek digital. Dengan adanya dampak negatif, tentunya peran guru sangat penting di dalam mendampingi para siswanya, yang tentunya itu bukan hanya guru saja, tetapi orang tua pun juga harus memiliki intelektual, memiliki kecerdasan, memiliki keterampilan digital di dalam mengawasi anak-anaknya, mendampingi anak-anaknya. Apabila anak belum bisa diberikan handphone, sekiranya hal itu tidak perlu untuk diberi handphone, agar anak-anak tersebut bisa terselamatkan dari dampak negatif yang ada. Kemudian ketika kita tahu bahwa adanya dampak negatif itu, apakah kita harus menghindarinya? Iya, harus. Dengan jalan tentunya kerjasama antara orang tua dan guru. Kemudian dampak-dampak positif yang ada haruslah kita tingkatkan. Kalau kita tahu bahwa dampak positif penggunaan internet untuk meningkatkan pengetahuan, maka kita harus selalu dan selalu belajar dari informasi-informasi yang kita terima dengan komunikasi yang baik, dan dalam pengambilan informasi yang positif, kemudian mengunggah informasi yang positif juga, tentunya akan kehidupan ini akan lebih bermanfaat. Kemudian ketika kita tahu bahwa guru itu bisa juga menjadi penyelesai masalah, bisa memecahkan masalah-masalah yang ada pada para siswanya, itu bisa diatasi dengan kemampuan seorang guru. Kemampuan seorang guru dapat memecahkan masalah, mengatasi persoalan teknis, dan dapat mengidentifikasikan respon dan kebutuhan teknologi yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Kemudian mampu mengidentifikasikan kelemahan-kelemahan teknologi digital dalam pembelajaran tersebut.
kemudian mempunyai kreativitas, dan untuk hal ini kreativitas perlu ada inovasi di dalam mengaktualisasikannya. Keamanan. Pendidik memiliki kemampuan untuk menjamin perlindungan terhadap dampak produk teknologi bagi anak didiknya dalam proses pembelajaran, yang tentunya selalu mengingatkan, selalu memberikan muatan-muatan tentang bahaya ketika kita mengakses hal-hal yang negatif. Tentunya hal tersebut yang bisa saya tambahkan, betapa pentingnya kita mengetahui digital ini, karena di masa ini adalah masyarakat harus paham tentang digitalisasi, dan peran orang tua juga peran guru sangat penting sekali dalam rangka peningkatan kualitas peserta didik, peningkatan kualitas masyarakat. Karena anak didik adalah proses yang dilakukan untuk mewujudkan masa depan bangsa. Kiranya cukup sekian sebagai tambahan saya dari waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf atas jaringan yang kurang bersahabat pada pagi hari ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Vika sudah melanjutkan materi hari ini dengan baik, dan alhamdulillah juga internetnya sudah lebih baik pagi hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan yang sekiranya menarik, akan saya dan tim bantu pilih. Kita bertemu di sesi tanya jawab ya di akhir acara. Terima kasih banyak Ibu Vika. Baik. Terima kasih Mbak. Iya, setelah kita bertemu dengan Ibu Vika, tadi kita juga sudah bertemu dengan Pak Syakif. Berikutnya kita akan lanjutkan bertemu dengan KOL kita hari ini, seorang MC, singer, and also announcer. Ada Kak Nadia Diptia akan bercerita mengenai main aman saat belanja online ya. Selamat pagi Kak Nadia. Suaranya belum keluar Kak Nadia. Boleh di-unmute dulu. Belum bisa terdengar. Oke, pagi Kak Ovi. Halo, selamat pagi Kak Nadia. Boleh silahkan langsung kenalan Pagi, sama Kak teman-teman. Ovi. Kenalan sama teman-teman di Balangan. Lalu silahkan untuk cerita-cerita nih tentang bagaimana sih kita harus aman ketika kita lagi belanja-belanja online ya. Silahkan Kak Nadia. Oke, siap. Thank you banget untuk kesempatannya Kak Ovi, dan selamat pagi untuk semua teman-teman yang mengikuti webinar di Kabupaten Balangan. Senang sekali saya Nadia Diptia di sini bisa menemani semua yang sudah hadir. Ada sekitar 3.300 peserta nih ya yang sudah mengikuti webinar, dan langsung saja saya akan men-share screen untuk materi yang akan saya bawakan, yaitu main aman saat belanja online. Pastinya teman-teman di sini juga sudah sangat sering yang namanya belanja online gitu. Jadi semua teman-teman milenial, apalagi saya yakin tidak mungkin tidak ada yang pernah belanja online. Di handphonenya pasti ada salah satu aplikasi yang digunakan saat berbelanja online, apalagi kemarin habis 11.11. Banyak banget diskon. Bulan depan juga masih ada 12.12. Jadi hari ini kita akan bahas manfaatnya, cara mengatasi biar kita tidak tertipu, dan juga kekurangan untuk berbelanja online. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadia Diptia. Saya kelahiran Surabaya 23 Juni 1995. Saya lulusan dari Pendidikan Musik Universitas Negeri Surabaya. Saya bekerja sebagai announcer di salah satu radio di Surabaya juga, singer dan master of ceremony. Belanja online, kira-kira teman-teman sudah mengerti belum ini pengertian dari belanja online itu apa? Jadi belanja online itu belanja menggunakan virtual atau belanja menggunakan alat-alat digital yang sudah ada pada saat ini. Platformnya apa aja nih Nat? Banyak banget. Ya, yang sudah Nadia paparkan di sini, pasti salah satu aplikasinya teman-teman yang ada di Balangan sudah punya, dan pasti sudah pernah beli di sana. Nah, dia yakin ya, apalagi yang keterbatasan beberapa barang yang mungkin adanya di luar kota. Terus ada juga yang mungkin sempat berbelanja di luar negeri, misalnya Cina
atau tempat-tempat lainnya. Nah, ini e-commerce-nya juga sudah menyediakan banyak sekali untuk tempat-tempat belanja online, teman-teman ya. Lanjut, ada Instagram Shop. Untuk platform belanja online di Instagram Shop ini, mungkin teman-teman kalau buka Instagram, di bawah kanan itu ada kayak keranjang belanja, dan teman-teman bisa klik, dan nantinya online shop yang ada di Instagram itu akan keluar dan tergabung dalam Instagram Shop. Mungkin kalau teman-teman belum notice, ini ada apa ya di Instagram kok baru fiturnya ada kayak kantong belanja gitu. Nah, itu bisa diklik, nantinya juga akan diarahkan untuk ke Instagram Shop seller-seller yang ada di Instagram. Yang ketiga, ini mungkin jarang untuk teman-teman Indonesia atau masyarakat Indonesia menggunakan Google Shop, tapi pasti pernah dan ada, karena Google itu paling gampang mencari sesuatu ya, tinggal kita cari apa, terus diklik, dia muncul, tapi juga harus berhati-hati, karena kita tidak tahu mana yang terpercaya ataupun tidak, seperti itu teman-teman ya. Perbedaannya apa sih dengan belanja online? Yang pertama pastinya waktu, ketika kita belanja offline, kita akan menemukan langsung barangnya, bertemu dengan pembelinya secara langsung, dan pastinya bisa membawa pulang barang tersebut pada saat itu juga. Tapi ketika kita belanja online, pastinya kita akan butuh waktu untuk menunggu, untuk di packing dulu sama sellernya, belum perjalanan dari luar kota ke kota kita, udah nyampe kota kita, terus masih ada waktu juga untuk dari kurir ke rumah kita. Jadi membutuhkan waktu ya kurang lebih 3-5 hari teman-teman ya untuk berbelanja online daripada offline. Yang kedua, kualitas. Kalau kita belanja offline, kualitasnya pasti sudah beda dengan belanja online. Kita belanja offline bisa tahu ini bahannya apa, terbuat dari apa, dan pastinya kita bisa langsung mencobanya. Tapi ketika kita belanja online, kita harus teliti dan sangat cermat membaca deskripsi dari barang tersebut agar kita tidak kecewa pada saat barang itu sampai ke tangan kita, seperti itu. Yang ketiga, ada promo. Promo di sini kalau Nadia lebih prefer untuk belanja online karena promonya sangat banyak. Entah itu dari promo sellernya, dari e-commerce-nya, dari segi untuk ekspedisinya, kadang ada gratis ongkir, ada cashback, dan segala macamnya, karena belanja online itu lebih simple, lebih banyak promo, dan pastinya kita juga bisa mendapatkan hal-hal menarik lainnya dengan belanja online. Yang terakhir nih, yang keempat, itu adalah proses. Sudah memakan waktu, sudah bisa langsung diterima, tapi ya banyak kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Kira-kira menguntungkan atau merugikan sih untuk berbelanja online? Nah, kita akan bahas keuntungannya terlebih dahulu teman-teman ya. Yang pertama, mudah, tidak perlu keluar rumah, dan ini sangat membantu sekali ketika saat pandemi seperti ini, kita mengurangi bertemu banyak orang kan, kecuali yang mungkin sudah vaksin ini udah mulai berani untuk berbelanja keluar rumah, seperti itu. Sedangkan sekarang untuk belanja sayur aja kita udah tidak perlu keluar rumah lagi, kayak gitu. Yang kedua, praktis di mana saja dan kapan saja. Jadi ketika kita belanja online, misalnya kita butuh barang untuk besok pagi, nah, kita bisa berbelanjanya pada saat jam 12 malam pun, kalau misalnya sellernya mau nerima orderan kita, juga nggak ada masalah, seperti itu. Yang ketiga, ada banyak diskon yang tersedia, seperti yang tadi Nadia udah jelaskan, kalau belanja online tuh banyak sekali untuk promo-promonya, entah dari sellernya, e-commerce-nya, atau ekspedisinya. Ada cashback juga kadang-kadang ya. Yang terakhir, pilihan bervariasi. Ketika kita belanja online, kita akan disuguhkan dengan berbagai macam barang-barang yang kita butuhkan, seperti itu. Sedangkan kalau belanja offline, dalam satu toko belum tentu barang yang kita butuhkan itu ada, seperti itu teman-teman ya, untuk keuntungan berbelanja online sendiri. Nah, untuk kerugiannya apa sih? Kita akan pelajari untuk kerugiannya. Yang pertama, barang tidak sesuai dan tidak bisa dicoba. Itu tadi kenapa Nadia sarankan untuk teman-teman yang mungkin suka berbelanja online harus cermat untuk membaca yang namanya deskripsi produk. Setelah itu, untuk komen-komen dari pembeli-pembeli sebelum kita. Di situ biasanya ada testimoninya, ada gambarnya, bisa dicek terlebih dahulu agar kita tidak merasa kecewa ketika barang sudah sampai di tangan kita. Yang kedua, rawan penipuan. Rawan penipuan di sini bisa segala macam modus ya untuk penipuannya, entah itu modusnya adalah barangnya palsu,
barang terlalu murah, dan pastinya untuk barang yang tidak sesuai dari deskripsi di toko tersebut, seperti itu. Yang ketiga, tidak bisa langsung dipakai karena masih membutuhkan proses untuk sampai ke rumah kita masing-masing. Dan yang terakhir, terlalu banyak distraksi. Kalau kita udah belanja online, pasti akan muncul barang-barang lain yang disuggest oleh seller atau e-commerce itu sendiri. Nah, ini membuat kita yang harusnya kita beli yang apa kita butuhkan, malah kita beli yang lain yang kita pengen. Nggak harus sekarang belinya, bisa nanti-nanti, tapi karena aduh kok lucu ya, kok bagus ya, langsung deh dibeli juga. Jadi terlalu banyak distraksi teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang modus-modus penipuan berbelanja online. Yang pertama, modus penipuan dengan menjual barang murah. Jadi ingat teman-teman ya, beberapa memang ada yang murah ya, yang promo dari official store-nya sendiri. Tapi ingat, kalau misalnya tidak official store, habis gitu tidak star seller, dan tidak seller-seller yang terpercaya, hati-hati dengan modus penipuan barang murah. Makanya itu tadi, Nadia selalu sarankan untuk selalu membaca deskripsi, habis itu testimoni, dan sebagainya. Lanjut, penipuan pencucian uang atau money laundering. Money laundering di sini, misalnya teman-teman udah transfer nih ke e-commerce tersebut, tapi ternyata ada telepon di mana teman-teman buat kabar kalau untuk pembayaran tidak diterima atau belum masuk ke e-commerce tersebut. Nah, itu harus hati-hati teman-teman ya. Bisa jadi itu adalah modus penipuan pencucian uang. Jadi jangan gampang percaya, apalagi sering kan ada chat-chat atau SMS, Anda mendapatkan hadiah berupa ratusan juta rupiah. Nah, itu kebanyakan. Kebanyakan itu bohong teman-teman ya. Lanjut, penipuan pencurian data. Jadi di sini harus hati-hati untuk teman-teman sendiri. Data yang dimiliki oleh teman-teman itu harus private dan harus ada di device pribadi teman-teman sendiri. Jangan sampai teman-teman ketika sudah login ke tempat orang lain lupa logoutnya. Harus segera melogout dari gadget masing-masing ya, dari gadget orang lain. Misalnya pinjam temen tuh, untuk belanja, aku belanja dong pakai akunku. Nah, ini jangan lupa untuk di logout kembali, dan hati-hati kalau bisa sih pakai device pribadi masing-masing untuk mencari amannya. Lanjut, modus penipuan lewat layanan cash on delivery. Jadi banyak sekali teman-teman di sini yang sudah dengar berita ada yang tidak terima dari COD. Sebenarnya kalau sejauh ini ya, berita-beritanya itu adalah orang yang menerima barang itu tidak paham apa artinya cash on delivery, yang padahal barang sudah sampai tidak boleh dibuka terlebih dahulu. Ketika nanti kalau kurirnya sudah tidak ada di situ, baru dibuka, baru dicek, baru nanti protesnya ke sellernya, bukan ke kurirnya, karena kurir harusnya cuma menjadi perantara aja dan mengantarkan barang, bukan untuk diprotesin barangnya tidak sesuai, bukan ya teman-teman ya. Jadi kalau modus penipuannya sendiri itu, kadang-kadang ada orang ke rumah kita mengaku kalau dia itu salah satu kurir atau salah satu seller yang ingin mengirimkan barang, tapi teman-teman sendiri tidak merasa belanja untuk barang tersebut. Nah, itu bisa menjadi salah satu modus penipuan lewat layanan COD atau cash on delivery. Yang terakhir adalah modus penipuan lewat biaya tambahan. Nah, teman-teman di sini juga harus teliti untuk membaca deskripsi dari seller-seller atau e-commerce yang sudah teman-teman perbelanjakan, karena biasanya dalam satu transfer kita sudah include dari biaya pajak, biaya pengiriman, habis itu biaya barang yang kita beli. Jadi tidak ada biaya tambahan misalnya, kecuali kalau kita sudah janjian sendiri sama seller, kita ada salah satu barang yang lupa di check out, habis itu kita chat-chatan sama sellernya, minta ditambah dong kak untuk salah satu barang nih lupa di check out. Nah, itu bisa ada biaya tambahannya. Tapi kalau di luar itu kebanyakan tidak ada biaya tambahan teman-teman ya. Nah, kita harus pintar dan aman saat berbelanja online. Tips-tipsnya apa aja sih, Nat? Yang pertama, pastikan online shop tersebut terpercaya. Ini Nadia udah kasih salah satu contoh capturean dari salah satu aplikasi yang oren-oren tuh. Nah, biasanya kalau yang orang-orang gini, mudahnya untuk menemukan mana yang terpercaya, mana yang tidak, yaitu yang pertama harus ada tanda star sellernya. Ada oren-oren di sebelahnya deskripsi produk.
Nah, itu atau di official store-nya itu insya Allah dijamin aman teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir kalau sudah ada star seller dan juga udah ada official shop-nya, berarti sudah banyak banget yang berbelanja di situ dan pastinya juga terpercaya seperti itu. Yang kedua harus baca dengan cermat kebijakan online shop-nya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah check out kita tidak tahu kebijakan online shop tersebut seperti apa. Nanti kiranya kita ditipu padahal kita sendiri yang tidak cermat dengan membaca kebijakan online shop tersebut. Yang ketiga, waspada dengan barang yang terlalu murah. Nah, itu tadi ya, harus hati-hati teman-teman. Bisa jadi murah itu karena memang diskon, atau bisa jadi murah karena barangnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lanjut, ini Nadia akan ngasih tips kalau kita berbelanja di Instagram, gimana sih cara membedakannya seller yang original, seller yang terpercaya, dengan seller yang abal-abal seperti ini. Nah, Nadia nggak usah uzon nih, tapi kita bisa lihat dari pojok kanan atas ada titik-titik 3, itu di sebelah gambar paling kiri. Teman-teman bisa klik, nanti akan keluar about this account. Nah, akan keluar former username seperti gambar yang di tengah ini. Teman-teman bisa lihat berapa kali sih akun ini berganti nama dalam waktu terdekat. Nah, ini bisa kita lihat sebelah kanan sendiri untuk berganti nama akun ini sendiri, mulai dari Cahaya Phone Batam, Susu Sehat Kita, Cahaya Gadget Store. Ini waktunya berdekatan, 1 bulan aja dia bisa sampai hampir 10 kali untuk mengganti nama. Nah, terakhir-terakhir ganti namanya udah ngejual alat-alat peralatan bayi yang memang harganya sangat murah. Meskipun itu pre-love atau bekas, tapi harganya sangat tidak sesuai dengan harga-harga pada umumnya. Jadi harus dipastikan teman-temannya bisa dilihat dengan cara yang seperti ini. Yang keempat, bisa dilihat juga deskripsi produk yang akan dibeli. Yang kelima, pilih cara pembayaran yang paling aman. Dan biasanya kalau Nadia itu paling aman adalah virtual account dari bank-bank yang sudah terpercaya. Seperti itu. Jangan sampai kita transfer dari dompet-dompet digital itu kadang-kadang kita tidak bisa tracking apakah itu aman atau tidak. Jadi mendingan kita transfernya dari virtual account aja. Yang keenam, kita simpan bukti transaksinya, karena kalau kita diprotes misalnya, ini pembayaran belum masuk, padahal kita sudah bayar, kita punya pegangannya. Dan yang terakhir, selalu gunakan komputer atau smartphone pribadi, jangan sampai ya, ketika kita login di komputer orang lain, habis gitu dipergunakan, apalagi yang ada pay letternya itu hati-hati ya, bisa-bisa diperbelanjakan dengan order oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Ada satu pesan untuk teman-teman, untuk yang suka berbelanja online, be a smart buyer and stay safe semuanya. Jangan lupa kalau ada yang ingin bertanya ke Nadia bisa langsung aja di kolom komentar, dan kita kembali lagi ke Kak Ovi selaku moderator. Terima kasih Kak Nadia sudah berkenan nih sama cerita-ceritanya dan juga pasti memberikan tips dan trik khususnya buat kita yang suka banget belanja-belanja online ya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh teman-teman sampaikan, silahkan di kolom chat. Nanti biar saya bantu pilih, kita akan sampaikan ke Kak Nadia ya. Terima kasih Kak Nadia sekali lagi, selamat siang. Oke, setelah kita ngobrol-ngobrol sama Kak Nadia nih, berikutnya kita akan bertemu dengan narasumber kita yang terakhir, yaitu ada seorang guru, Pak Handi Pria Utama, yang akan bercerita mengenai kiat cegah kecanduan digital pada anak. Nah, untuk teman-teman yang sudah menjadi orang tua, menjadi papa, mama, ayah, bunda gitu kan, atau mungkin adalah seorang guru, saya rasa perlu memperhatikan dengan lebih seksama nih apa yang akan disampaikan oleh Pak Handi Pria Utama agar bisa menjadi manfaat buat kita semua. Selamat pagi Pak Handi, boleh dinyalakan mic-nya? Dan juga layarnya, silakan dinyalakan kameranya. Pak Handi, selamat pagi. Apakah belum bergabung bersama kami? Oke, baik kalau begitu sambil menunggu Pak Handi, kita akan beralih ke sesi tanya jawab terlebih dahulu ya. Baik. Oke, pertanyaan pertama ya, kita akan ajukan ke sesi tanya jawab dulu, kita pindah dulu ya. Pertanyaan untuk Ibu Vika, pertanyaannya dari Fajar nih Ibu Vika ya. Pertanyaannya gini, sebentar. Pak Handi, bagaimana, sudah bergabung? Bukan? Oke.
kepada Ibu Vika terlebih dahulu ya pertanyaannya. Ini yang bertanya adalah Fajar namanya. Pertanyaannya begini Bu. Seiring berkembangnya digitalisasi di Indonesia, masih banyak banget kegiatan negatif di dunia digital. Nah, menurut Ibu sejauh apa nih peran tenaga pendidik terhadap literasi digital itu? Dan gimana sih langkah-langkah kita biar ke depannya kita lebih siap gitu bertransformasi digital? Mungkin Ibu bisa disampaikan dengan cukup singkat saja. Terima kasih, silahkan. Oke. Terima kasih Mbak Ovi, dan sangat baik sekali pertanyaan yang diberikan, bagaimana kesiapan kita, yang tidak lupa juga bahwa sebetulnya pemerintah di sini ya sudah sangat bagus programnya dalam rangka mempersiapkan era ini, era saat ini, masa pandemi. Ternyata kita pun juga masih tetap bisa untuk berbagi ilmu. Yang tentunya bagaimana guru-guru, peran guru itu apa saja ketika dalam hal peningkatan kualitas para anak didiknya untuk memiliki karakter yang mulia tentunya. Yang pertama adalah peran guru saat ini adalah mengikuti perkembangan zaman yang ada. Guru dengan tuntutan yang sedemikian pesatnya juga mengikuti beberapa program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas guru tersebut dalam rangka memberikan beberapa program pembelajaran untuk siswanya. Metode-metode pembelajaran juga dilakukan oleh guru, disiapkan untuk guru dulu. Yang pertama dalam rangka peningkatan kualitas guru juga ada workshop untuk guru. Bagaimana dan tepatnya apa ketika metode pembelajaran itu disampaikan kepada siswanya. Yang kedua, peran guru sangat penting sekali dalam hal ini mendampingi siswa, menjadi teman siswa, menjadi orang tua siswa di sekolahnya, sebagai penyampai ilmu, yang tentunya kadang kita juga melihat siswa kalau diberitahu oleh gurunya itu akan mengikuti, tapi kadang kalau diberitahu oleh orang tuanya dia sering juga untuk tidak mengikuti. Lebih peran gurunya lebih dipentingkan oleh anak. Padahal yang baik itu adalah kedua-duanya menjadi penting hadir untuk sang anak. Karena adanya konten-konten negatif yang tidak bisa dihilangkan ketika tiba-tiba masuk. Misalkan saja konten negatif itu ada pornografi yang tiba-tiba dilihat oleh siswa. Maka seorang guru berperan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Jadi intinya di sini tidak hanya pada ilmu pengetahuan teknologi saja, tetapi juga menumbuh kembangkan iman takwa pada siswanya. Agama apapun mengajarkan hal yang baik. Konten-konten negatif yang berbau pornografi itu bisa membuat kecanduan pada siswa, yang itu harus segera dihilangkan. Yang kedua, ada paham-paham terorisme yang itu berkeliaran juga di dunia maya, maka peran guru harus terus meningkatkan tambahan-tambahan ilmu pengetahuan kepada siswanya, tambahan-tambahan tentang bagaimana kita bisa menerima kebenaran itu, yang tentunya kebenaran itu adalah nisbi dan kebenaran yang paling mutlak ada pada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan seluruh agama yang ada di Indonesia dan yang resmi di Indonesia ini mengajarkan suatu kebaikan dan tidak mengajarkan suatu peperangan. Demikian Mbak. Saya rasa cukup ya. Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Terima kasih banyak. Tadi yang bertanya Fajar, semoga puas ya dengan jawaban yang diberikan oleh Bu Vika. Semoga bisa diterapkan juga dalam kehidupannya sehari-hari dan bisa menjadi suatu manfaat. Terima kasih Bu Vika, terima kasih Fajar yang sudah bertanya juga. Kita akan kembali lagi ke narasumber yang tadi masih ada masalah teknis ya, yaitu Pak Handi Priya Utama. Mohon maaf sebelumnya. Kita akan kembali lagi dengan Bapak. Bagaimana Pak? Sudah bisakah? Pak Handi, ya, selamat siang. Siap, ya. Ya. Boleh dinyalakan dulu Pak kameranya? Oke. Sudah, ya. Oke, kalau begitu silahkan menyapa teman-teman di Balangan dan silahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih. Mohon maaf
kurang lebih sama dengan tadi Bu Rofika, tiba-tiba terlempar gitu ya dari Zoom ini gitu ya. Jadi mohon maaf tadi, alhamdulillah sudah bisa langsung bergabung. Ya. Bapak Ibu narasumber, Mbak Ovi yang saya hormati dan narasumber yang lain, pertama-tama salam kenal gitu ya. Di sini saya ada nama Handi Priya Utama, saat ini menjadi seorang guru gitu ya, berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah, tepatnya di SMP Negeri 4 Maringin, Kabupaten Balangan ya. Jadi tuan rumah gitu ya, perwakilan dari tuan rumah, dan saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Balangan walaupun kita berjumpa secara virtual gitu ya. Tapi semoga tidak mengurangi makna dari pertemuan atau kegiatan diskusi kita hari ini. Oke, langsung saja Ibu Ovi, mohon izin dan kepada rekan-rekan yang lain untuk memaparkan materi yang akan saya bawakan. Izin share screen. Ya, pada materi yang saya bawakan hari ini yang untuk kita diskusikan bersama, yaitu temanya adalah budaya digital. Kemudian subtemanya sendiri adalah kiat mencegah kecanduan digital pada anak. Sebelum kita menggali lebih dalam bagaimana kiat untuk mencegah kecanduan digital pada anak ya, perlu kita ketahui bersama apa itu definisi dari budaya digital gitu. Budaya atau kultur digital itu merupakan sebuah konsep gitu ya, yang dalam tanda kutip menyelimuti ya, yang menggambarkan gagasan bahwa teknologi dan internet secara signifikan pada saat ini membentuk cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi sebagai manusia dalam lingkungan sosial gitu ya. Dulu sebelum internet tidak secepat, secanggih, dan semasif hari ini, kita budaya hari-hari kita laksanakan, kalau sekarang istilahnya secara luring gitu ya, daring atau offline. Kita selalu, interaksi kita lebih banyak dilakukan bertatap muka dengan orang-orang di sekeliling kita, baik untuk aktivitas bermasyarakat, dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian juga pola pikir kita juga, kita masih menggunakan pola pikir yang konvensional gitu ya. Ketika berbelanja kita pasti mendatangi toko gitu ya. Kemudian ketika kita melakukan transaksi apapun, kita perbankan dan lain sebagainya, kita pasti mendatangi bank gitu ya. Kemudian dari segi komunikasi, kita lebih suka komunikasi dengan cara langsung. Kita biasanya mendatangi orang itu langsung untuk berkomunikasi. Biasanya kalau dulu kita menggunakan telepon itu rasa kayak segan gitu ya. Kenapa menggunakan telepon gitu ya. Tetapi hari ini dengan perkembangan internet yang sangat pesat yang seperti kita ketahui, pola pikir itu sudah berubah gitu ya. Interaksi kita hari ini lebih suka dilakukan melalui media sosial gitu ya. Kemudian pola pikir kita, kalau misalnya kita melakukan transaksi di dalam salah satunya, contohnya misalnya perbankan, kita nggak perlu datang ke bank, kita cukup bisa melakukan chat dengan teller, kemudian apa yang menjadi keluhan kita akan segera diatasi gitu ya. Dan ranah berkomunikasi juga lama-kelamaan kita terbiasa dengan cara berkomunikasi melalui sambungan internet dengan berbagai aplikasinya gitu ya. Jadi mulai budaya untuk berkomunikasi mendatangi orang langsung itu semakin lama semakin mulai berkurang gitu ya. Dan mungkin kita berkomunikasi sekarang hanya di lingkungan kerja, kemudian orang-orang yang dekat dengan sekitar kita gitu. Untuk yang jauh-jauh kita lebih enak telepon aja atau menggunakan WA gitu ya. Nah, kemudian mulai dari sejak kapan sih kultur digital itu mulai ada gitu ya? Sejak dicetuskannya revolusi digital atau perubahan teknologi yang mekanik gitu ya, dan elektronik analog gitu ya, ke teknologi digital gitu ya. Yang kejadiannya itu sekitar tahun 1980-an gitu ya, yang tentu saja berlanjut sampai hari ini gitu ya. Nah,
Revolusi ini dikenal kalau populer, bahasa populernya revolusi industri 4.0 atau 4.0 gitu ya. Di mana kalau perbedaannya di sini kalau kita lihat dari teknologi yang sederhana saja misalnya jam gitu ya. Di mana kalau jam dulu itu elektronik analog gitu ya, jadi masih memakai gear ya, dengan baterai, dengan gear gitu ya. Kemudian sekarang berubah menjadi teknologi digital, di mana dengan kita melihat jam tangan hari ini misalnya, atau jam dinding atau jam meja, dia menggunakan layar LCD, yang kemudian ada juga yang smartwatch gitu ya, di mana di situ sudah ada algoritma gitu ya, yang didesain memang untuk hal-hal yang sifatnya digital seperti itu. Nah, tidak hanya berhenti sampai di revolusi digital 4.0 gitu ya, bahkan hari ini kita sudah banyak mendengar wacana bahwa sudah mulai ada society 5.0 gitu ya. Jadi ternyata revolusi digital 4.0 itu yang dengan kecanggihan hari ini kita dapatkan itu masih kurang gitu ya. Kekurangannya untuk informasi kita over, sangat berlebihan informasi apapun hari ini bisa kita dapatkan gitu ya. Tetapi dalam hal bekerja sama itu yang tetap menjadi kurang. Walaupun informasi dapat kita terima dengan cepat, kita bisa berinteraksi dengan orang misalnya dari Indonesia untuk berbisnis ke negara lain gitu ya, kita cukup dengan istilahnya pakai Zoom gitu ya, atau pakai media digital gitu ya. Tetapi untuk hal-hal tertentu yang urgent itu tidak bisa dengan hanya sekedar bertatap muka secara virtual. Perlu kita harus tetap akan berinteraksi fisik gitu ya. Nah, pemikiran untuk society 5.0 gitu ya, itu adalah di mana manusia itu menjadi memanusiakan dari teknologi itu sendiri gitu ya. Jadi yang arahnya nantinya adalah bahwa manusia itu akan beriringan dengan virtual gitu ya. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, mungkin yang membaca gitu ya, ada membaca tentang, kita mendengar istilah metaverse gitu ya, yang dikembangkan oleh Facebook gitu ya. Dan kemudian ada juga masuknya 5G gitu ya. Dan itu memang menjadi wadah yang sudah disiapkan, di mana nanti ketika sistem 5.0 ini nanti masuk, itu sudah ada, di mana metaverse itu adalah di mana dunia virtual, di mana kita bisa hadir atau mendatangi orang dalam bentuk virtual juga. Jadi kita punya semacam ruang virtual yang itu bisa diisi oleh orang dari siapapun, dari manapun gitu ya. Kemudian dari situ kita bisa melakukan transaksi. Jadi nanti akan bias di mana antara dunia nyata dengan dunia virtual. Jadi kita nanti akan punya avatar, kalau kita bilang yang ada di dunia digital. Dan ini pembicaraan ini tentu saya sendiri sebagai guru gitu ya, di mana kita harus biasanya selangkah lebih maju informasinya dari peserta didik. Hal-hal seperti ini perlu kita sampaikan kepada peserta didik. Kenapa? Karena kodrat zaman hari ini, peserta didik yang saya ajar hari ini dia akan hidup untuk masa yang akan datang. Jadi tugas guru adalah mempersiapkan bagaimana peserta didik punya wawasan ke depan, bagaimana nanti menghadapi hal-hal baru yang akan ditemui di masa depan, seperti itu. Perkembangan teknologi digital dan internet menghadirkan beragam informasi tentunya, hiburan, entertainment ya. Kemudian fitur-fitur yang memudahkan kehidupan masyarakat gitu ya. Ketergantungan masyarakat terhadap teknologi dan internet dari waktu ke waktu tentu semakin meningkat, dan hal ini ternyata tidak selalu berdampak positif. Salah satu masalah yang cukup sering menjadi perbincangan yaitu adalah kecanduan digital gitu ya, apa itu kecanduan digital gitu ya. Jadi secara makna gitu ya, kecanduan digital atau istilah lainnya adalah adiksi gitu ya digital, dalam memahami sebagai perilaku yang berlebihan dalam mengakses media digital sehingga melupakan dimensi ruang dan waktu serta perannya. Jadi dalam hal ini sebenarnya agak bias, maksudnya benar nggak kita ini kecanduan digital? Karena seperti saya sendiri gitu ya, hari ini menjadi seorang guru di mana dulu luring, sekarang menjadi daring, di mana sekarang kita itu kalau dibilang guru misalnya tidak bekerja itu sangat salah, karena
kita bekerja bahkan sekarang melebihi dari waktu yang biasanya. Kita bekerja, kita melayani peserta didik, membimbing itu tidak ada batas waktu. Bahkan sampai malam kita juga masih sering chat atau sharing dengan peserta didik gitu ya. Di sini sehingga kita selalu menempatkan diri dalam kondisi yang selalu bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya digital gitu ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kalau kecanduan itu ranah yang lebih ekstrim gitu ya, di mana dia melupakan semuanya gitu ya, hanya fokus pada satu kegiatan, yaitu mengakses media digital yang dia sukai atau dia senangi. Jadi ada kecanduan di sini dikatakan dia adalah perilaku yang ekstrim gitu ya, sampai melupakan dunia nyata yang ada di sekitarnya. Dan itu sampai misalnya mungkin dalam waktu 1 hari bisa hanya tidur 1 atau 2 jam misalnya, hanya untuk main gitu ya. Tidak belajar tetapi main game atau main dan sebagainya, itu bisa dikatakan sebagai ranah, sudah tanda-tanda bahwa seseorang tersebut sudah mengalami kecanduan digital. Nah, yang faktanya adalah kecanduan digital ini tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa gitu ya. Anak-anak yang sudah diberi fasilitas gawai, smartphone atau gadget oleh orang tua juga dirasa berpotensi untuk mengalami hal yang sama gitu. Ini juga berdasarkan fakta gitu ya, ada data dari survei dari BPS gitu ya tahun 2019 yang kebetulan datanya saya dapat, itu di mana mayoritas anak Indonesia mengakses internet sebagian besar dipakai untuk media sosial gitu ya. Dari 48% anak Indonesia yang berusia 7 sampai 17 tahun gitu ya, di tahun 2019 ini data ini, di mana 75% itu kebanyakan adalah mengakses internet untuk media sosial gitu ya. Kemudian 74,7% itu mengakses internet untuk hiburan ya, game dan lain sebagainya. Kemudian 54,2 itu untuk mengakses internet untuk proses pembelajaran, 51,7 untuk mengakses internet untuk informasi atau berita, 6,5% anak-anak mengakses internet untuk mengirim atau menerima surat elektronik, email gitu ya, dan 13,4% itu untuk mengakses yang lain. Jadi di sini cukup, tapi tidak heran karena data ini adalah data di tahun 2019 gitu ya. Sehingga, dan ini sebelum ranah pandemi, akses untuk pembelajarannya di tingkatnya di nomor 3, apalagi sekarang gitu ya, di mana pembelajaran tentu tidak sepadat ketika kondisi normal, dan memang tujuannya istilahnya siswa itu yang penting ada aktivitas pembelajaran di rumah gitu ya, sehingga tentunya angka ini akan lebih naiknya tentu lebih signifikan kalau pendapat saya seperti itu. Ditambah lagi hari ini dengan merebaknya pandemi COVID-19 gitu ya, di awal tahun 2000-an, dikhawatirkan potensi untuk membuat anak mengalami kecanduan digital gitu apabila tidak diantisipasi dari sekarang dapat berdampak buruk bagi fisik dan mental anak kita. Kalau dampak positif saya rasa sudah banyak kita ketahui bersama gitu ya, bahwa internet itu dampak positifnya sekarang komunikasi kita tidak terbatas dengan siapapun gitu ya. Seorang anak di Kabupaten Balangan yang cukup cakap misalnya dalam berbahasa Inggris, dia bisa saja punya teman dari negara lain, misalnya Amerika atau Inggris gitu ya, atau Rusia misalnya. Mereka bisa saling berdiskusi gitu ya, melakukan literasi gitu ya, bersama gitu ya. Sehingga hal itu yang awalnya tidak mungkin bisa menjadi mungkin gitu ya. Dimana kalau saya mengatakan, dan mereka biasanya aktivitas literasi mereka ketika mereka bertemu dengan orang-orang dari luar biasanya lebih menarik gitu ya. Bagaimana sih perbedaan budaya, perbedaan komunikasi dari orang kita dengan orang luar seperti itu, melihat konten-konten yang mereka sajikan dan jadi konten biasanya gitu. Dan itu sebenarnya cukup bagus, cukup positif gitu ya. Karena kalau saya mengatakan literasi itu tidak hanya sekedar membaca. Literasi yang utuh itu di mana dia ada, setelah dia melakukan misalnya membaca sesuatu, dia ada forum diskusi, dia kemudian ada dialog menceritakan apa yang dia baca, itu baru namanya literasi. Jadi ketika literasi yang utuh menurut saya itu adalah dimungkinkan adanya pertukaran ide. Jadi tidak hanya sekedar kalau membaca itu bagian dari literasi, tetapi literasi yang utuh itu adalah bagaimana
ada pertukaran ide setelah melakukan kegiatan membaca, menulis dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan itu salah satu contoh positifnya, sudah cukup banyak kita ketahui. Nah, di sini dampak negatif dari media digital bagi anak. Gitu ya. Media digital telah mempengaruhi fisik, mental dan cara berpikir dan interaksi anak. Beberapa dampak negatifnya antara lain, yang pertama berpotensi untuk mengganggu kesehatan, terutama mata gitu ya. Dimana kalau terlalu over menggunakan gadget atau smartphone, tentu akan mempengaruhi kesehatan mata, dan dikhawatirkan beberapa wacana yang saya baca, sinyal atau radiasi dari smartphone itu bisa mempengaruhi sistem saraf gitu ya, sampai ke otak gitu. Kemudian yang kedua, merenggangkan hubungan sosial di dunia nyata gitu. Jadi komunikasi dari anak-anak hari ini lebih senang di media sosial tentu saja gitu ya. Dia tidak peduli tetangganya, ya. Dia tidak peduli dengan teman yang mau mengajak main gitu ya. Dia asik dengan gadgetnya. Jadi merenggangkan hubungan sosial si anak tersebut. Ya. Kemudian waktu lebih banyak digunakan untuk aktif di media digital tentunya. Kemudian yang keempat, dapat mengganggu perkembangan mental apabila tidak ada kontrol. Dalam hal ini seperti membaca berita yang mengandung hoax, pornografi, isu sara dan lain-lain sebagainya. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kecanduan digital pada anak. Di sini mungkin ada yang orang tua atau mungkin calon orang tua gitu ya. Nah, di sini mungkin semoga tips atau beberapa upaya ini bisa menjadi bisa memberi manfaat gitu ya. Yang pertama adalah membuat kesepakatan bersama anak gitu ya. Dengan kita membuat, saya cenderung tidak setuju dengan mengatakan peraturan, kalau peraturan itu kan sifatnya lebih tegas gitu ya, dan ada punishment biasanya kalau peraturan. Tetapi kesepakatan biasanya bahasa yang lebih pas untuk didengar gitu ya, atau sesuai lah dengan, kalau itu sifatnya keluargaan kan kita bisa pakai istilah kesepakatan gitu ya. Kesepakatan, ketika kita membuat kesepakatan bersama, tentu si anak itu akan merasa memiliki, oh ternyata kesepakatan itu kita semua loh yang bikin. Nah, jadi kita merasa itu dari saya juga idenya gitu. Nah, misalnya seperti kesepakatan bagaimana, kapan dan di mana boleh menggunakan perangkat digital. Nah, contoh misalnya boleh menggunakan smartphone hanya pada saat jam sekolah ketika PJJ atau pembelajaran jarak jauh, misalnya seperti itu. Kemudian di hari libur misalnya hanya berapa 1 atau 2 jam saja boleh pegang gadget atau smartphone. Nah, itu bisa kita, nah ini kamu mau berapa jam misalnya ketika liburan gitu. Kemudian yang ketiga biasanya misalnya seperti pembatasan kuota internet atau akses wifi. Ini 1 bulan saya kasih 5 giga atau 10 giga. Manfaatkan untuk belajar, kalau habis untuk nge-game apa istilahnya, kamu gak ikut belajar nanti kamu akan dapat hukuman dari sekolah misalnya. Nah, seperti itu. Jadi sehingga dengan itu dia merasa, oh saya bertanggung jawab karena ini ada kesepakatan yang sudah kita bikin bersama. Gitu. Kemudian memberi contoh dengan tindakan nyata. Nah, seringkali ketika kita meminta anak untuk melakukan sesuatu, orang tua tidak memberi contoh gitu ya. Ketika misalnya si anak jangan main HP, ini waktunya belajar. Tetapi ketika dia tengok misalnya bapak ibunya yang sedang di ruang TV, ternyata mereka sedang asik main laptop atau main HP gitu ya. Nah, sehingga ini juga menyakiti perasaan loh, saya diminta tidak boleh pakai, ternyata mereka juga pakai gitu. Jadi sehingga perlu memberi contoh gitu ya. Selanjutnya, memilih aplikasi yang sesuai dengan usia anak gitu ya. Nah, di sini kalau dalam psikologi atau mungkin biologi gitu ya, biologis gitu ya, anak itu kan rentang usianya dari 7 sampai 13 gitu ya, kita anggap seperti itu. Jadi di mana tentu kita harus bisa milah gitu ya, aplikasi apa yang memang sesuai dengan usia anak tersebut gitu ya. Yang tentunya tujuan utamanya adalah menunjang aktivitas belajar gitu ya. Boleh mungkin game itu pun juga game yang sifatnya memang juga untuk anak-anak, bukan game yang kategorinya adalah orang dewasa, yang dimana di situ kekerasan ya, adegan pembunuhan misalnya, atau adegan asusila dan lainnya. Biasanya kan kita lihat kalau game-game itu pasti ada gitu ya, karena itu menjadi daya tarik supaya orang dewasa pun juga minat gitu. Nah, tetapi maka dari itu kita perlu memilihkan aplikasi dan mengecek dan memastikan bahwa tidak ada aplikasi yang berbahaya yang ada di dalam
gadget siswa atau HP siswa, HP anak maksudnya. Kemudian membuatkan akun yang sesuai dengan usia anak. Nah ini kadang diabaikan. Terkadang karena email itu yang buatkan kita lupa menyantumkan usia. Padahal ketika akun itu sesuai dengan usia anak, tentu misalnya akun dengan identitas di bawah 17 tahun, dia tidak bisa mengakses konten-konten dewasa, konten-konten yang lebih istilahnya mengarah ke yang umum gitu ya. Nah itu biasanya pengaruh gitu ya, karena pengalaman saya sendiri pribadi ketika saya diminta untuk membuat akun sekolah, karena sekolahan kami termasuk sekolahan yang belum berusia lebih dari 17 tahun ya, ketika saya bikin email itu tidak bisa mengakses banyak hal gitu karena terbatasi oleh usia itu tadi. Jadi di sini sebenarnya filter dari email kita sebenarnya sudah ada, tergantung kita mau pakai atau tidak, seperti itu. Kemudian selanjutnya dampingi anak saat aktivitas daring gitu ya. Mendampingi anak pada saat mereka mengakses internet atau bermain digital itu sangat perlu sesekali kita lakukan. Tujuannya adalah mengkontrol sekaligus juga membimbing gitu ya. Jadi kalau misalnya didampingi seperti itu, anak tidak bisa kreatif, tidak bisa bereksplorasi gitu ya. Nah, dalam hal ini kita membebaskan anak gitu ya. Silakan yang menurut kamu sukai ingin lakukan. Tetapi di sini saya lebih cenderung setuju kalau pembebasan yang terbimbing, membebaskan anak untuk melakukan apa saja asalkan dengan bimbingan. Jadi tidak dibiarkan bebas sebebas-bebasnya. Nah, di situ. Kemudian selanjutnya memberi alternatif media non digital. Salah satunya bisa kita lakukan karena misalnya dengan memberikan dan mengenalkan aktivitas atau permainan yang menantang untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan anak. Banyak sekali sekarang dengan misalnya kalau kita searching berselancar di belanja elektronik gitu ya, itu banyak sekali permainan yang dulu mungkin tidak ada, sekarang ada gitu ya. Nah, atau mungkin tidak populer di masa kita sekarang menjadi ada. Seperti misalnya Rubik, puzzle, Lego, nah, gitu. Pak atau Handi, juga mungkin mohon selain maaf, waktunya sudah habis Pak Handi. Mungkin bisa diselesaikan untuk pemaparannya. Terima kasih Mbak. Ya. Kemudian pahami emosi dan perilaku anak gitu ya. Harapan orang tua tidak selalu bisa diterima oleh anak. Maka orang tua harus selalu belajar untuk memahami emosi dan perilaku anak untuk mencegah kekhawatiran. Jadi di mana kita juga terkadang ketika kita melarang, kita juga perlu menyampaikan bahwa kami melarangmu untuk tujuan yang baik, seperti itu. Nah, simpulan yang bisa saya sampaikan adalah kontrol dan bimbingan yang utuh dari orang tua berperan penting untuk mencegah kecanduan digital pada anak. Terima kasih. Demikian dari saya yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Ibu Ovi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Handi sudah berkenan untuk memberikan materinya pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk pertanyaan. Nanti kita akan bertemu di sesi tanya jawab kalau ada pertanyaan yang menarik ya. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya ke pertanyaan yang tadi sudah sempat saya floorkan, satu pertanyaan untuk Bu Vika. Kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Syakif. Pertanyaannya dari Miladi nih namanya. Gini, pertanyaannya begini Pak. Tentang memberikan komentar yang positif tuh kayak apa contohnya? Jadi kalau misalnya kita pengen menyampaikan suatu saran atau hal positif gitu kan, atau bahkan kritikan yang tujuannya membangun. Nah, tapi kan takutnya ada sudut pandang yang berbeda dan kadang malah dianggap menjadi sebuah kayak komentar negatif tuh Pak. Nah, mungkin boleh dikasih contoh beberapa, silahkan dijawab. Oke, baik. Pertanyaannya kan cukup menarik ya. Terima kasih dari Miladi yang sudah mau bertanya. Oke, jadi kan bagaimana memberikan komentar yang positif ya kan ya. Terkadang contoh seperti kayak kita punya suatu hal nih, ada pihak A memposting sesuatu, dia kayak gimana ya kan, aktivitas dia lah. Nah, kita memberikan komentar yang positif kayak gitu, memberikan support dia atau kayak gimana, pokoknya memberikan komentar yang positif-positif dengan aktivitas dia kayak gitu. Jangan sampai kita memberikan komentar yang di luar dari topik postingan dia. Contoh misalnya postingan dia lagi ada kena musibah atau lagi liburan, jangan sampai kita memberikan komentar yang di luar dari postingan tersebut.
karena nanti di situ bisa memicu orang-orang berpikir kok kenapa postingannya ini tapi komentarnya kayak gini, mungkin di situ bisa berpikir jadi negatif. Mungkin sih begitu kalau menurut saya. Terima kasih Pak Syakif sudah berkenan menjawab pertanyaan dari Miladi dari peserta di Balangan. Terima kasih banyak. Semoga bisa Sama-sama, menjadi Kak Ovi. saran yang baik juga untuk Miladi nanti kalau misalnya mau komentar di kolom komentar sosial media ya. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjutkan ya ke pertanyaan berikutnya untuk Kak Nadia dari Safarah. Pertanyaannya gini, kalau pertimbangkan kerugian dan keuntungan dari belanja online kayaknya lebih berat ke aspek kerugiannya. Nah, tapi kenapa ya hal itu kayaknya tidak mempengaruhi masyarakat kita dan kayak kalau misalnya ada embel-embel diskon gitu, waduh atau free ongkir ya kayak tadi Kak Nadia bahas tuh malah menggila gitu buat belanja online. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Ovi. Jadi, kenapa kok masyarakat Indonesia ini sangat suka dengan belanja online padahal sudah jelas-jelas tahu yang namanya kerugian atau kelebihannya. Nah, jadi balik lagi sesuai dengan apa yang kita butuhkan sekarang karena mungkin teknologi digital yang semakin maju membuat anak-anak milenial ini semakin ketagihan ketika berbelanja online, Kak Ovi. Jadi untuk promonya, untuk diskon-diskonnya dan segala macamnya yang ada di perbelanjaan online ini membuat kita sangat tertarik untuk berbelanja lagi dan berbelanja lagi alias ketagihan daripada memikirkan yang namanya kelemahan atau kekurangannya. Padahal sebenarnya kalau kita cermat dengan membaca untuk deskripsi produk, untuk keterangan-keterangan yang sudah ada di e-commerce tersebut, kita akan terhindar dari yang namanya penipuan seperti itu. Jadi balik lagi dari kebutuhan kita masing-masing. Kalau misalnya kita memang sangat sibuk orangnya, jarang bisa mobile kemana-mana dan pastinya lebih praktis untuk menggunakan perbelanjaan online, ini memang sangat dibutuhkan untuk masyarakat Indonesia berbelanja online karena zaman kan semakin maju nih, pasti untuk user-usernya juga mengikuti anak milenial yang semakin banyak dan lebih memilih perbelanjaan online. Jadi kalau ditanya kenapa kok banyak yang milih berbelanja online karena lebih praktis, lebih mudah dan kalau kita cermat kita akan terhindar dari yang namanya penipuan seperti itu. Terima kasih untuk Kak Alfi. Oke, terima kasih untuk Kak Nadia sudah berkenan menjawab pertanyaan dengan baik. Oke, kita lanjutkan ya ke pertanyaan berikutnya, sesi tanya jawab untuk Pak Handi nih. Terakhir yang bisa kita pilih pertanyaannya begini. Bagaimana sih Pak kita memperkuat karakter anak nih biar punya prinsip tidak mudah terpengaruh yang negatif dan juga budaya-budaya luar yang terlalu mudah untuk diakses? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana melatih karakter peserta didik? Bagaimana melatih karakter dari peserta didik gitu ya, agar tidak mudah terpengaruh dengan apa yang menjadi apa istilahnya global gitu ya, perkembangan global, di mana kalau kita melihat ke luar negeri tentu sangat berbeda sekali dengan kultur kita. Yang perlu kita tekankan di sini adalah budi pekerti gitu ya, di mana masyarakat Indonesia itu kental sekali dengan adat kesopanannya gitu ya. Kalau kita melihat seperti yang ada di film ataupun masyarakat dari beberapa konten di sana di luar negeri itu seperti misalnya budaya prank dan lain-lain itu sangat marak dan bahkan ditirukan gitu ya oleh anak kita, dan ini sangat mengkhawatirkan menurut saya. Salah satu hal yang bisa kita lakukan supaya karakter anak itu tidak terpengaruh dengan hal-hal luar adalah menanamkan sifat budi pekerti yang menjadi ciri khas dari negara kita, yaitu tadi kesopanan, kemudian rasa saling menghargai, mengapresiasi gitu ya. Perbedaan pendapat itu bukanlah hal untuk diperdebatkan, tetapi di situ adalah sebuah kolaborasi bersama di mana perbedaan itu akan menghasilkan cara beragam pikir yang berbeda-beda, dan itu menjadi keunikan dari si anak itu sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Handi. Wah, ini
saran yang sebenarnya simpel menurut saya, tapi kadang orang tuh lupa untuk menerapkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk itu terima kasih Pak Handi sudah mengingatkan kami semua atas hal ini, dan semoga kita bisa terapkan ya ke anak-anak kita, adik-adik ataupun adik-adik yang juga lagi bersekolah sekarang. Semoga teman-teman guru juga bisa menerapkan hal ini. Terima kasih Pak sekali lagi sudah berkenan menjawab pertanyaan dari peserta. Oke. Sama-sama Ibu. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber dan peserta kita hari ini yang sudah mengikuti acara dengan baik. Saya akan umumkan beberapa nama yang beruntung untuk menjadi calon pemenang hari ini. Nah, tapi sebelumnya, yuk kita nyalakan dulu kameranya, kita lakukan foto bersama dengan menggunakan literasi digital ya. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Sambil menunggu mungkin saya umumkan saja ya untuk nama-nama calon pemenangnya yang beruntung, yaitu ada Fajar, ada Miladi, ada Safarah, ada Trio Hari, dan juga ada Ferry Diana. Selamat sekali lagi untuk 5 lagi masih diproses oleh tim. Nanti akan kami hubungi dan akan langsung kami kirimkan saja untuk pulsanya ya. Jadi sekali lagi selamat untuk nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi. Ditunggu aja pulsanya, nanti kita akan cek dulu verifikasi apakah sudah pernah menang sebelumnya. Kalau memang ternyata belum pernah menang, pasti akan kita menangkan. Tapi kalau sebelumnya sudah pernah tercatat sebagai pemenang, mohon maaf berarti auto gugur ya, langsung digugurkan karena memang peraturan kami adalah selama Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 hanya bisa menang 1 kali. Terima kasih banyak. Baik, kita lakukan sesi foto bersama. Oke, senyum semuanya dengan narasumber, peserta. Yuk teman-teman dibuka kameranya yuk. Oke, 3, 2, 1. Oke, 1 kali lagi. Salam literasi digital. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak pada seluruh narasumber. Ada Ibu Vika, ada Pak Syakif, ada Kak Nadia, dan juga Pak Handi yang sudah berkenan untuk sharing-sharing ilmunya sama kita hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman di Balangan yang sudah mengikuti acara ini dari pagi hingga siang hari dengan sangat baik. Saya Ovi Darin selaku moderator acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Besar harapan kami bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu narasumber dan juga teman-teman di Kabupaten Balangan di acara berikutnya. Semoga kita semua selalu sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam literasi digital. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media.
bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.